Adaptasi bayi baru lahir adalah proses penyesuaian fungsional bayi dari kehidupan di dalam uterus. Kemampuan adaptasi fisiologis ini disebut juga hemostatis. Bila terdapat gangguan adaptasi, maka bayi akan sakit. Setelah lahir, bayi harus mendapatkan oksigen melalui sistem sirkulasi pernafasannya sendiri, mendapatkan nutrisi peroral untuk mempertahankan kadar gula darah yang cukup, mengatur suhu tubuh, dan melawan setiap penyakit atau infeksi. Mekanisme sistem fisiologi bayi baru lahir. Yang pertama, adaptasi refleks. Di antaranya, refleks oral, refleks mata, refleks menghisap, refleks menelan, refleks moro, refleks menggenggam, refleks tonus leher, refleks Babinski, refleks berjalan, dan refleks meluruskan. Yang kedua, adaptasi sistem kardiovaskuler. Dengan keluarnya bayi ke lingkungan eksternal mengakibatkan terjadinya perubahan pada jantung yang dapat mengubah sirkulasi darah pada neonatus. Pada neonatus, darah tidak mudah bersirkulasi ke bagian ekstremitas. Itulah mengapa kaki dan tangan bayi mempunyai warna berbeda dengan badannya. Yang ketiga, adaptasi sistem pernafasan. Bayi baru lahir harus segera mulai bernafas begitu lahir ke dunia, dan itu merupakan tugas pertama dan paling penting sehingga ia dapat mengoksigenasi sel-sel eritrositnya sendiri melalui gerakan-gerakan pernafasan. Ada dua faktor yang berperan pada rangsangan nafas. Yang pertama, hipoksia pada akhir persalinan dan rangsangan fisik di lingkungan luar rahim yang merangsang pusat pernafasan di otak. Yang kedua, tekanan terhadap rongga dada yang terjadi karena kompresi paru-paru selama persalinan yang merangsang masuknya udara ke dalam paru-paru secara mekanis. Yang keempat, adaptasi sistem suhu tubuh. Segera setelah lahir, suhu tubuh bayi turun menjadi 33,5 derajat Celcius. Hal ini merupakan suatu reaksi normal terhadap perubahan uterus yang hangat ke lingkungan kamar di luar uterus. Karena tubuh bayi juga lembab, kehilangan panas akan disebabkan oleh penguapan. Yang kelima, adaptasi sistem pencernaan. Kemampuan bayi baru lahir cukup bulan untuk menelan dan mencerna sumber makanan dari luar cukup terbatas. Hal ini membutuhkan enzim dan beberapa hormon pencernaan yang terdapat di saluran cerna dari mulut sampai ke usus. Selain harus menghisap dan menelan dengan tujuan memperoleh makanan, neonatus harus mulai berdefekasi dengan tujuan mengeluarkan mekonium. Pada neonatus yang menyusu ASI, usus dikolonisasi oleh Lactobacillus yang melindungi usus dengan mencegah implantasi organisme patogen. Neonatus cukup bulan mampu menelan, mencerna, memetabolisme, dan mengabsorpsi protein dan karbohidrat sederhana serta mengemulsi lemak. Yang keenam, adaptasi sistem urogenital. Pada saat lahir, fungsi ginjal sebanding dengan 30% sampai 50% dari kapasitas dewasa dan belum cukup matur untuk memekatkan urin. Neonatus berkemih 6-10 kali dengan warna urin pucat menunjukkan masukan cairan yang cukup. Umumnya, neonatus yang cukup bulan berkemih 15-60 ml per kilogram per hari. Neonatus mengekskresikan sedikit urin pada 48 jam pertama kehidupan, seringkali hanya 30 hingga 60 ml. Yang ketujuh, adaptasi sistem integumental. Pada saat lahir, semua struktur kulit seperti dermis, epidermis, dan jaringan subkutan terbentuk, tetapi banyak fungsi kulit yang belum matang. Pada neonatus, pH kulit lebih tinggi, kulit lebih tipis, dan sekresi keringat dan sebum sedikit. Hal ini dapat menyebabkan neonatus rentan terhadap infeksi kulit. Kelenjar keringat terdapat pada saat lahir tetapi memerlukan waktu untuk berfungsi secara efisien. Yang kedelapan, adaptasi sistem muskuloskeletal.
tulang-tulang pada neonatus masih lunak, karena tulang tersebut sebagian besar terdiri dari kartilago yang hanya mengandung sedikit kalsium. Dengan neonatus akan membuka sempurna saat relaksasi, tetapi akan menutup secara refleks bila telapak tangannya disentuh, atau yang disebut dengan refleks menggenggam. Pada sistem muskuler ini hampir terbentuk lengkap pada saat lahir. Yang kesembilan, adaptasi sistem endokrin. Sistem endokrin neonatus pada ekstrauterin jelas berbeda dengan intrauterin. Setelah janin lahir, barulah sistem endokrin dapat bekerja sehingga bayi dapat hidup di luar rahim ibunya karena hilangnya ketergantungan dari plasenta dan ibu. Setelah lahir, ada beberapa kelenjar yang mengalami adaptasi agar mampu bekerja, misalnya kelenjar tiroid. Segera setelah lahir, kelenjar tiroid mengalami perubahan-perubahan besar fungsi dan metabolismenya. Ada peningkatan kadar triodotironin serum yang terjadi hampir bersamaan. Selain itu, ada kelenjar timus. Kelenjar-kelenjar endokrin pada ekstrauterin sudah bisa berfungsi secara maksimal karena pembentukannya juga sudah mulai sempurna. Jadi, neonatus sudah tidak mendapatkan bantuan dari plasenta dan kelenjar endokrin ibunya. Demikian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali.